reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. and clearly I don't see myself upon that list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hairul? Apakah Bapak ada waktu untuk berbagi cerita, Pak? Waalaikumsalam Pak Habib. Alhamdulillah kabar baik ini Pak. Ya gimana Pak Habib? Ada yang bisa saya bantu Pak Habib? Begini Pak Hairul, saya ada mengalami hambatan dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran, tepatnya di bagian membaca Iqra. Saya kan sebagai guru agama Pak Hairul. Oh baik Pak. Kira-kira permasalahan yang Bapak hadapi yang bagaimana itu Pak? Kalau boleh tahu Pak. Saya berharap anak-anak didik saya membaca tulis Al-Quran dalam bentuk Iqra. Karena dengan demikian harapan saya paling tidak untuk diri mereka itu sendiri, setelah mereka lulus nanti dari sekolah dasar bisa melanjutkan ke sekolah menengah, mereka sudah bisa baca tulis Al-Quran. Karena menurut pendapat saya, kalau dari sudah awal SD sudah kita berikan masukan bagaimana caranya dia bisa mampu membaca Al-Quran, harapan saya dia nantinya bisa mempraktekkan dalam sholat lah untuk hafalan surah-surah pendek. Tentunya dalam surah pendek itu Pak Hairul tidak hanya anak itu hafal maksud saya, tapi memang anak itu bisa benar-benar bisa mengeja atau membaca langsung seperti itu Pak Hairul dalam proses belajar mengajar. Oke baik Pak, saya mengerti. Jadi itu permasalahan Bapak dan itu yang Bapak harapkan nantinya Pak ya. Tentunya saya juga mengerti apa yang Bapak pikirkan, karena setiap guru, apalagi guru agama nih Pak ya, tentunya mengharapkan hal yang demikian. Tujuannya adalah untuk keberhasilan anak-anak di kita sendiri. Dan juga merupakan sebuah kebahagiaan atau kebanggaan. Nggak kalau Bapak selaku guru agama itu dapat membuat siswa itu bisa membaca walaupun masih tingkat SD Pak ya. Kemudian menurut Bapak nih, kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan Pak agar kita bisa memberhasilkan anak-anak tersebut agar mereka bisa lancar membaca dan juga menulis Al-Quran Pak? Iya, saya begini Pak Hairul, saya berencana memberikan jam tambahan kepada anak-anak yang masih belum bisa membaca tulis Al-Quran tadi. Karena kalau menurut saya pada waktu pembelajaran berlangsung, karena pembelajaran agama itu hanya 3 jam, tidaklah mungkin kita bisa mengkondisikan anak itu harus bisa semua. Karena ketika kita nanti akan memfokuskan kepada satu anak, yang lain juga ribut, sehingga kelas kita tidak akan nyaman, begitu Pak Hairul. Oke, bagus itu Pak. Jadi ada pelajaran tambahan Pak ya. Kemudian apalagi Pak yang bisa kita lakukan agar terlaksananya atau tercapainya cita-cita kita bersama ini Pak, anak tersebut bisa baca tulis Al-Quran Pak? Ya, jadi rencana saya begini Pak Hairul, saya itu punya rencana ya. Di samping yang saya ada tambahkan tadi, saya juga memang mau mengadakan les lah di sekolah itu bagi anak-anak yang memang belum bisa membaca tulis Al-Quran juga. Dan saya juga ada rencana juga nanti itu saya akan kolaborasi, saya akan kerjasama dengan orang tuanya dan menanyakan kepada orang tuanya apakah anak-anaknya itu sudah dimasukkan di TKTPA. Kalau memang nanti kira-kira anak itu sudah dimasukkan di TKTPA dan ternyata pada saat di sekolah SD itu mereka tidak ada hasilnya, mungkin saya juga nanti akan kolaborasi dengan ustazahnya untuk mengetahui sampai sejauh mana sih anak-anak tersebut dalam mengikuti pengajian di TKTPA tersebut. Karena mungkin saya takutnya kalau dari orang tua mungkin bercerita anak itu bisa Pak Hairul, bahwa Pak anak saya sudah bisa, ketika pada saat di sekolah anak itu tidak bisa. Makanya maksud saya akan saya telusuri Pak, gimana kebenaran itu, apakah memang orang tuanya itu hanya memberikan kebahagiaan kepada saya bahwa bisa, sehingga saya langsung menganggap anak itu bisa tanpa saya coba atau tes lagi. Makanya maksud saya Pak Hairul, saya ingin kolaborasi dengan ustaz-ustazahnya gitu Pak Hairul. Oke, bagus itu ide bagus menurut saya itu Pak. Jadi yang Bapak lakukan itu saya sangat setuju Pak, dan saya sangat support sekali, dan itu langkah yang bagus sebagai seorang guru karena itu merupakan tugas kita Pak. Selain kita mengajar, kita perlu juga berkolaborasi memang Pak. Terus juga dari ide-ide Bapak tersebut, kira-kira kapan Bapak bisa merealisasikan kegiatan tersebut Pak kepada anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran itu Pak?
Insya Allah secepatnya Pak. Memang itu rencana saya, walaupun sudah rencana di minggu-minggu awal di Agustus September ini sudah berjalan Pak saya. Cuman saya kepengen sharing dengan Bapak kira-kira rencana saya ini bagus atau tidak. Sehingga harapan saya nantinya karena ini untuk pendidikan agama Islam Pak ya, harapan saya walaupun tidak sekolah di madrasah, walaupun di sekolah SD, saya berharap tetap setelah lulusan dari SD itu paling tidak anak-anak itu bisa membaca, menulis, bisa mempraktekkan bacaan-bacaan surah pendek ketika mereka sholat di rumah ataupun di mana ada praktek-praktek atau mengikuti latihan atau apa namanya katakanlah ada pertandingan perlombaan, anak-anak paling tidak dihafal lah surah-surah pendek. Dan juga ketika yang orang mengujinya nanti, coba nak baca dulu apakah anak-anak bisa membaca, maksud saya anak-anak itu bisa gitu Pak Hairul. Oke, benar sekali Pak. Penting itu Pak. Membaca Al-Quran sangat penting Pak. Apalagi anak-anak yang kelas 6 itu kan sudah mulai masuk remaja Pak. Benar. Ya, harus bisa membaca. Apalagi Iqra itu harus mereka kuasai Pak ya. Semoga kegiatan tersebut segera terlaksana Pak. Dan juga saya sangat mendukung sekali kegiatan tersebut. Semoga cita-cita kita bersama ini, cita-cita Pak Habib, yaitu agar tamat SD mereka sudah bisa membaca dan menulis Al-Quran. Itu kita sama-sama gapai bersama Pak. Semoga berhasil ini Pak. Oh iya, terima kasih Pak Hairul ya atas waktunya sudah mau berbagi dan sharing dan dapat membantu permasalahan saya Pak. Siap Pak Habib, terima kasih juga Pak Habib sharingnya. Semoga kita sama-sama mensukseskan program kita ini Pak Habib. Ya, terima kasih Pak Hairul. Ya Pak Habib, Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.